Pemberontakan DITI. Latar belakang. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disebut DITI merupakan pemberontakan ideologis yang menginginkan perubahan dasar negara sebagai negara Islam. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo pada tahun 1948 sampai 1949 di Jawa Barat, yang kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pertama, pemberontakan DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat terjadi pasca disetujuinya Perjanjian Renville pada tahun 17 Januari 1948. DITI merasa tidak puas dengan hasil dari perundingan Renville, di mana wilayah Jawa Barat tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berdasarkan hasil dari perjanjian Renville, Jawa Barat menjadi wilayah Belanda dan diharuskan divisi Siliwangi untuk mengosongkan Jawa Barat untuk berpindah menuju Jawa Tengah. 2. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah terjadi akibat pengaruh DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah terjadi di wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan dengan pemimpin yang bernama Amir Fatah pada 23 Agustus 1949. Penumpasan dilakukan dengan membentuk pasukan khusus dengan bernama Banteng Riders yang akhirnya mampu menumpas DITI di Jawa Tengah. 3. Pemberontakan DITI Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh ulama besar Aceh bernama Tengku Muhammad Daud Bereh. Pemberontakan dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh menjadi keresidenan serta keinginan pusat untuk menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara pada tahun 1950. Sebagai reaksi dari tindakan tersebut, Daud Bereh menyatakan Aceh bagian dari DITI pada 21 September 1953. Untuk menumpas pemberontakan DITI di Aceh, pemerintah melakukan operasi militer dan perundingan. Hingga pada tahun 1962, tercapai kesepakatan antara RI dan Aceh, sehingga wilayah Aceh menjadi provinsi tersendiri dan sebagai daerah istimewa. 4. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI Sulawesi Selatan dipelopori oleh Kahar Muzakar dengan nama Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Konflik terjadi ketika Kahar Muzakar menginginkan KGSS untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, namun ditolak oleh pemerintah pusat. Akibat penolakan ini, KGSS melakukan kekacauan di berbagai tempat. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Dari hal tersebut, kemudian Indonesia melakukan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Hingga pada akhir bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak dan mengakhiri pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Terakhir, kelima, pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan kelompoknya bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Pemberontakan dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan pernyataan Kalimantan Selatan yang mendeklarasikan Kalimantan Selatan bagian dari negara Islam Indonesia. Upaya memadamkan pemberontakan di Kalimantan Selatan adalah melalui jalur damai, namun gagal terjadi. Akhirnya, jalur operasi militer dilakukan dengan menangkap Ibnu Hajar pada 1963 dan menjatuhkan hukuman mati.